Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sederek Tenun Sewu dimanapun sederek Tenun Sewu berada. Kali ini kita sudah dapat kiriman cerita ya. Salah satu pengirimnya bernama Mbak Mila. Dan sederek Tenun Sewu dimanapun sederek Tenun Sewu berada, kita ikuti kisah dari Mbak Mila. Hai, perkenalkan, saya Mila, asli Semarang. Saya ingin berbagi kisah misteri saya di Tenun Sewu Channel, tepatnya di perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Simak ceritanya. Sore itu cuaca sangat teramat cerah. Waktu menunjukkan pukul 15.24. Waktu Indonesia bagian Barat. Saya berkemas memasukkan sebagian pakaian saya di tas untuk menyusul suami saya yang saat itu bekerja di luar kota, dan tentunya atas permintaan sang suami saya sendiri untuk berlibur. Katanya karena pantai di sana terkenal keasliannya yang belum tersentuh tangan usil manusia zaman sekarang. Suara telepon di handphoneku membuyarkan lamunanku. Sebelum angkat handphoneku, kulihat di layar handphone, dan ternyata sang suami yang menelpon. "Assalamualaikum, Pak," sapaku mengawali pembicaraan. "Waalaikumsalam, sayang. Gimana, sudah siap untuk berangkat kan? Nanti naik bus jurusan Surabaya saja, biar cepat sayang. Nanti turun di depan masjid, dan nanti Papa akan tunggu di situ," jawab suamiku dengan nada gembira. "Iya, Pak. Siap. Nanti kalau sudah hampir sampai lokasi, Mama kabari lagi," sahutku. Setelah panjang lebar mengobrol melalui telepon, aku bergegas menuju ke terminal besar di Semarang. Karena akan memakan waktu kurang lebih 4 jam perjalanan dari Semarang ke lokasi. Sesampainya aku di terminal yang terkenal sering kena air laut yang sedang pasang tersebut, saya segera mencari bus jurusan Surabaya. Alhamdulillah, dan aku tidak menunggu terlalu lama untuk mendapatkan bus yang kucari. Segera aku masuk bus dan melaksanakan perjalanan menuju tempat suami saya bekerja. Akhirnya, setelah 4 jam perjalanan di dalam bus, tibalah saya di lokasi atau di kota tempat suamiku bekerja. "Pak, tolong berhenti di depan masjid ya," pesanku pada Pak Konduktur yang berdiri di depan pintu bus. "Oke, Mbak. Sudah hampir sampai kok, Mbak. Mbaknya persiapan dulu ya," jawabnya sambil menengok ke arah jalan. Seturunnya dari bus, kulihat suamiku sudah setia dan sabar menunggu di depan gerbang masjid. Alhamdulillah, akhirnya sampai juga istriku yang cantik ini ke sini, sambutnya dengan mengulurkan tangannya. "Aduh, Pak, capek banget di dalam bus." "Maklumlah, Pak, sudah lama tidak pernah perjalanan jauh," sahutku saat itu sambil meraih tangannya dan mencium tangan suamiku. "Gak apa-apa, Ma. Sesekali pergi jauh biar tidak bosan terus di rumah. Kan mumpung Papa cuti kerja sampai beberapa hari. Wisata di Semarang kan sudah mengunjungi semua. Nah, kebetulan kali ini gantian kita berwisata ke kota ini. Meskipun kota ini kecil, Ma, tapi jangan salah, kental dengan budaya dan alam yang masih asli.
cocok sama mama yang suka tempat-tempat mistis. Karena beberapa tempat wisata di sini ada yang terkenal karena mistisnya loh. Udah ayo mah, lanjutkan di mes aja, gak enak ngobrol di jalan, sahut suamiku sambil menggandeng tanganku. Dalam hati masih sedikit penasaran dengan tempat yang diceritakan suamiku yang katanya terkenal angker. Sampailah aku dan suamiku di mes tempat suami bekerja. Karena sang suami ini adalah buruh di sebuah toko bangunan, tentunya mesnya tidak jauh dari toko tersebut. Kubuka pintu mes dan sambil masuk kulihat sekeliling kamar mes suamiku. Cukup nyaman. Ada kasur busa yang di atasnya ada bantal dan guling. Dan di sisi kanan ada kipas angin dan ada televisi 14 inch. Sambil merebahkan badan di atas kasur, aku bertanya pada suamiku, "Malam ini kita menginap di sini, Pak?" Suamiku menjawab, "Kita nginap di hotel aja, Mah. Sesekali Papa pengen nyenengin Mama. Kasihan kan kalau Mama harus tidur di mes lagi, kan Mama cuma 2 hari di sini. Papa nyiapin baju dulu. Kemudian kita langsung berangkat ke hotel," jawab suamiku sambil menggoda dan mencolek hidungku. Sambil menunggu suami beres-beres baju dan perlengkapan lainnya, serta dengan posisi badan rebahan di atas kasur busa itu, aku bertanya pada suamiku, "Pak, kita mau nginep di hotel mana, Pak? Jauh gak? Apakah sebaiknya kita nginap di sini saja?" pintaku kepada suamiku. "Ma, hotelnya keren pokoknya. Salah satu tujuan Papa menyuruh Mama nyusulin Papa, ya ini, mau menunjukkan keunikan dari hotel untuk menginap kita malam ini." "Pasti deh, Mama suka dan tidak jauh dari sini kok. Hanya 2 kilometer," jawab suami sambil mencangklong tas ke bahu dan bersiap untuk berangkat. "Ayo Mah, buruan," sambil mengulurkan tangan memintaku untuk beranjak dari tempat tidur. Kemudian aku pun bergegas mengikuti suamiku keluar kamar mes. Setelah memastikan kamar terkunci, aku dan suamiku mulai berangkat dengan menggunakan sepeda motor metik saat itu. Angin malam itu begitu sangat deras. Karena daerah sini termasuk daerah pesisir, suasana pada malam itu begitu sangat sepi. Sangat jauh berbeda dengan kota Semarang yang pada jam 8 malam masih banyak pengendara dan pejalan kaki berlalu lalang. Sekilas hanya truk-truk besar saja yang melintas. Angin begitu sangat deras hingga sesekali sepeda motor yang kita kendarai hilang keseimbangan. Walaupun kita melintas di jalan raya utama, tapi suasana jalan sangat remang-remang dan minim sekali dengan penerangan. Mungkin karena fasilitas lampu penerangan jalan yang sangat kurang. Sambil memegang kemudi motor, suamiku berkata, "Ma, makan dulu aja. Papa lapar nih." Pasti deh, Mama juga lapar kan?" Kemudian aku menjawab dengan suara agak keras juga, "Iya Pak, sama, Mama juga lapar." Tak lama kemudian kita sampai di warung ala kadarnya di tepi jalan raya yang bertuliskan "Warung Makan Lamongan". Suasana warung yang remang-remang dan berlantaikan tanah yang becek. Diparkirkanlah sepeda motor yang kami kendarai tersebut tepat di samping warung yang beratapkan tenda berwarna biru. Dengan senyum, suamiku mengajakku masuk ke dalam warung. Setelah duduk, suamiku mulai memesan makanan, menu favoritku. Setelah selesai makan,
Saya dan suamiku memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju hotel yang sudah tidak jauh lagi dari tempat kita makan. Tibalah kita di suatu tempat yang sangat sepi, seperti perkampungan, tapi rumahnya seperti ala Tionghoa, tertutup bila dilihat dari luar, sepi dan gelap. Tak lama kita sampai di sebuah bangunan di ujung jalan. Bangunan yang besar dan megah, bertingkat dengan nuansa bangunan Tionghoa, yang bentuk lengkungan pintu dan jendelanya sering aku lihat di film-film Cina zaman dulu, dan identik dengan warna merah dan kuning. Ya, ternyata benar, itulah hotel antik yang dimaksud suamiku. Kulihat jam di layar handphoneku. Waktu menunjukkan pukul 21.30 waktu Indonesia bagian Barat. Suasana malam itu di halaman hotel tersebut sangatlah senyap. Hanya suara jangkrik dan cicak. Cahaya di sekitar bangunan tidak terlihat sangat terang. Saya bilang sangat redup, meskipun sudah banyak diterangi lampu yang sangat terang, atau sebut saja dengan lampu spotlight. Angin dingin yang berembus seakan menambah mencekamnya suasana malam itu. Sambil memarkirkan motor, suamiku bertanya padaku, "Gimana, Mah? Hotelnya seru kan?" Ujar suamiku. "Seru, Pak, tapi kok merinding ya?" Sahutku sambil tertawa tipis. Akhirnya kita berjalan menuju resepsionis. "Selamat malam, selamat datang Bapak Ibu. Ada yang bisa saya bantu?" Sapa seorang wanita dari balik meja resepsionis. "Selamat malam Mbak, bisa lihat price list harga kamarnya?" Sahut suamiku. "Oh ya, silahkan Pak, kebetulan ini sedang ada promo 20%. Jawab wanita tersebut sembari mengulurkan daftar price list kamar. Setelah kita memilih kamar, akhirnya kita diberikan kunci kamar dan ditunjukkan kamar yang telah kita sewa. Saat kami berjalan berdua menyusuri lorong menuju kamar kita, saat mau naik ke tangga, terlihat di ekor mataku ada seorang wanita muda sedang jongkok di samping tangga. Dan spontan saat itu, aku menengok ke arahnya. Tapi ternyata di situ tidak ada siapapun. Refleks aku menggandeng tangan suamiku dan sedikit berlari untuk cepat meraih anak tangga yang menuju kamar kami. Sesampainya di depan nomor kamar kami, aku sempat terpelongok kaget. Yang benar saja, ternyata kami dapat kamar lantai 2 paling ujung. Ujarku dalam hati. "Kenapa, Ma? Takut ya?" Tiba-tiba suara ejekan suamiku membuyarkan lamunanku. "Jujur, serem, Pak. Sejarah dari hotel ini dulu apa sih, Pak?" Jawabku sembari membuka pintu kamar dan masuk ke dalam. "Entar saja, Ma. Kalau sudah di Semarang aja ya ceritanya. Capek kalau diceritakan karena waktunya istirahat," sahut suamiku sambil merebahkan badannya ke atas tempat tidur yang terbungkus spray berwarna putih. Aku kemudian duduk di kursi samping tempat tidur
sambil mengangkat kedua kakiku di atas kursi. Ku amati ruang kamar yang kami tempati saat itu, yang memang seram, tapi berfasilitas televisi LED, AC, lampu tidur yang diletakkan di meja samping kursi yang aku duduk. Walaupun serem, tapi nyaman juga. Hotel ini serasa sangat teduh sekali. Tak lama kemudian aku memutuskan untuk mandi. Rasanya segar sekali setelah seharian lelah dalam perjalanan. Usai mandi, aku dan suamiku beristirahat karena keesokan harinya kita akan melanjutkan perjalanan untuk berwisata di pantai yang asin dan elok, seperti apa yang sudah diceritakan suamiku tempo hari. Dalam perjalanan hampir terlelap tidur, terdengar suara gemericik air dari kamar mandi. Suara seseorang yang habis buang air besar dan mengguyur. Awalnya aku sangka suamiku yang di kamar mandi saat itu, tapi kok lama sekali tidak kembali ke tempat tidur. Akhirnya aku balikkan badanku. Alangkah kagetnya aku. Ternyata suamiku sedang terlelap tidur dengan pulas. Dengan gugupku, ku bangunkan suamiku dengan menggoyangkan pundaknya. "Papa, bangun. Pak, bangun, Pak. Pak, ada orang di kamar mandi." Dengan sigap suamiku terbangun dan duduk dengan mata yang terbelalak. Suamiku langsung sigap membuka pintu kamar mandi yang ternyata tidak ada siapapun di dalam. "Tidak ada siapa-siapa, Mah." "Mungkin Mama mimpi," jawab suamiku yang berusaha menenangkan aku yang sedang panik. "Ayo Mah, tidur lagi aja dah. Capek," ajak suamiku sambil merebahkan badannya kembali. Aku pun akhirnya memasakkan mataku ini untuk terpejam. Tak terasa hari sudah pagi. Setelah dengan susah payah aku berusaha terlelap semalam. Kubuka mata, kulihat suamiku sudah berada di kamar mandi. Suara ketukan pintu dari luar. "Siapa?" tanyaku. "Selamat pagi, Bu. Mohon maaf, saya mengantar breakfast," sautnya dari balik pintu. Ternyata pegawai hotel yang mengantarkan makanan. Baiklah, seperti itulah kejadian aneh yang dialami oleh Mbak Mila saat berkunjung di perbatasan kota antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Apabila ada persamaan nama dan kosakata atau pembawaan ceritanya kurang pas dan kurang bagus, mohon dimaafkan ya. Ikuti cerita-cerita menarik lainnya di channel The Nuwun Sewu. Dan sekali lagi, ikuti terus The Nuwun Sewu channel dengan kisah pengalaman mistis dari sederek dan sedulur The Nuwun Sewu dimanapun sedulur The Nuwun Sewu berada. Jika ada salahnya, saya mengucapkan Nuwun Sewu. Jika ada benarnya, saya mengucapkan Nuwun Sewu. Kesempurnaan hanya milik Allah semata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.